khusus Menteri Agama Republik Indonesia Haji Abdul Rahman yang biasa kita kenal dengan Gus Adul. Yang saya hormati juga Kabid Urais Pak Bayaki dan Kabid Penais, kemudian para kasih dari seluruh kota dan Kabupaten Seribu hadir. Oke, baik, makasih. Kemudian para kepala KUA se-Provinsi DKI Jakarta hadir semua, para penyuluh. Alhamdulillah, hari ini kita bermuajahah tatap muka dalam rangka, kalau tema pembinaan terkait dengan SE nomor 5 tahun 2022. Sesungguhnya ini juga merupakan sebuah keharusan ketika kita berbicara PMA, ketika kita bicara regulasi, bahwa Kanwil Kementerian Agama merupakan kepanjangan dari Menteri Agama berdasarkan pada regulasi. Nah, oleh karena itu hari ini kita alhamdulillah bersyukur dapat dihadiri sama koordinator staf sus Kementerian Agama di tengah-tengah kesibukan beliau untuk bermuajahah, untuk memberikan pencerahan terkait isu-isu yang memang aktual mungkin di saat ini, termasuk mungkin nanti di 2023 dan terlebih di 2024, karena 2024 itu merupakan klimaks, karena 2024 merupakan hajat nasional, sehingga antisipasi kita ya memang harus dari sekarang sedini mungkin. Sesungguhnya kami juga punya paparan yang ingin saya paparkan, hanya saja memang pertama ya kesibukan Mas Agung, terus kedua juga jam 9:30 saya ditunggu sama Gubernur Gus untuk acara sebelum besok hari Nyepi itu. Jadi hari ini karena kita juga sangat jarang bisa kehadiran oleh koordinator staf sus oleh Gus Adul, sehingga sementara ini waktu akan kami serahkan sepanjangnya, seluasnya kepada Mas Adul atau Gus Adul untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Sementara itu mungkin nanti akan kami tambah, kami ingin menyampaikan paparan yang kami buat khususnya KUA dan para penyuluh. Demikian Pak Syekh Amri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan terkait dengan isu aktual di Kementerian Agama, sekaligus juga bagaimana kita mengawal program-program Pak Menteri Agama. Pada yang terhormat Bapak Haji Abdul Rahman atau Gus Adul, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kakanwil, Bapak Ki Haji Cecep karena sudah kiai beneran. Yang saya hormati Bapak para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kanwil Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Pak KUA, Pokjalu, program Pokjalu dan penyuluh, kemudian penghulu, Ibu penghulu yang kebetulan hadir baik secara langsung di aula Kanwil Provinsi DKI Jakarta ini maupun yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, ya, terutama para penghulu. Karena penghulu ini harus sehat. Kalau waktunya
diperlukan terus sakit itu kasihan pengantinnya. Jadi waktunya dinikahkan akhirnya agak mantap ini promo para penghulu. Dan kita semua semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita semua maklum ya, pada hari-hari ini isu tentang atau berita tentang surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 dikait-kaitkan dengan kabar yang dipelintir spin. Ini saya kira mewarnai jagat media kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa dengan jernih melihat kalau kita memperhatikan, menyimak betul-betul video yang 2 menit lebih, bukan yang beberapa detik yang dipotong, saya kira sangat clear sekali. Jadi ini yang saya harus awali terlebih dahulu. Ya, videonya nanti bisa dilihat berbentuk itu. Di dalam video itu sama sekali Menteri Agama tidak menyebut kata azan. Yang dibahas adalah kebisingan dari pengeras suara, kemudian diberikan contoh. Ya, saya kira kalau Pak Kakamil yang belajarnya kemana-mana ini sangat bisa menjelaskan bedanya tasbih menyerupakan dengan tamsil mencontohkan. Yang disampaikan Gus Menteri ini bukan menyerupakan, ya menyerupakan azan atau pengeras suara dengan gonggongan anjing, bukan, tapi mencontohkan bagaimana kebisingan itu yang terjadi itu bisa mengganggu. Ya, kebisingan yang diatur itu yang dibicarakan itu. Makanya beliau mengambil beberapa contoh. Yang pertama, kita bayangkan bagaimana kalau kita hidup dalam satu lingkungan yang pengeras suaranya itu ada di mana-mana dan berbunyi saat bersamaan, tidak diatur volumenya. Itu pasti bunyinya itu akan bising ya. Kemudian beliau mencontohkan kalau seandainya membayangkan kalau kita tinggal di satu lingkungan yang non muslim gitu ya, yang berbeda, maksudnya berbeda agama, kemudian menghidupkan pengeras suara di mana-mana. Nah, yang ketiga beliau mencontohkan kalau kita hidup di satu lingkungan yang kita ini muslim, kemudian saudara-saudara kita memelihara anjing dan menggonggong pada saat bersamaan. Itu contoh-contoh yang kemudian di akhir sekali video itu beliau contohkan kalau bagaimana kalau ada truk segala macam gitu ya. Nah, itu contoh. Kalau kita jernih menyimak, mendengarkan, pasti kita tidak akan membanding-bandingkan atau tidak mengambil kesimpulan bahwa Menteri Agama sedang membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing. Pasti tidak. Ya, kenapa kok ini muncul di berita-berita? Kenapa kok tidak dicontohkan yang lain? Dicontohkan yang lain kalau memang dasarnya ingin melintir itu bisa saja. Misalnya dicontohkan bagaimana bunyi truk itu kok adzan disamakan dengan truk, bunyi klakson kok adzan disamakan dengan klakson, serba salah. Bunyi apalagi gitu ya, semuanya akan salah gitu ya. Trompet itu masa adzan disamakan dengan trompet, orang nyanyi masa adzan disamakan dengan orang nyanyi. Jadi nggak ada yang benar kalau memang maksudnya itu mencari-cari kesalahan. Nah, ini apalagi kemudian ada media yang mengambil judul dengan isinya itu beda, yang itu melihat orang hanya membaca judulnya itu menimbulkan salah pemahaman. Saya kira kita semua memahami, menyadari bahwa
tidak ada maksud buruk sedikit pun dari Gus Menteri untuk menyerupakan atau membandingkan antara azan dengan berhubungan anjing. Itu sama sekali tidak ada. Jadi kita harus jelas dalam ini. Nah, dalam konteks ini, inilah menjadi pentingnya Bapak Ibu sekalian, para penghulu, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kita tidak boleh diam. Ya, sesama saudara saja kalau kita atau tetangga kita, kalau misalnya dia difitnah, kita harus membenarkan. Apalagi ini pimpinan kita, menteri agama, gitu ya, yang jelas-jelas tidak salah kok kemudian disalah-salahkan. Ini kita punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk meluruskan. Tidak boleh kita ikut arus ya, kemudian mengambil kesimpulan yang mengikuti kesimpulan orang lain yang salah. Kita justru harus meluruskan. Apalagi tadi diingatkan oleh Pak Kakambil, kita saat ini mungkin di bulan-bulan depan atau tahun depan kita akan memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024. Nah, jangan sampai kasus pilkada ya DKI dulu kemudian dilanjutkan dengan pemilu 2019, masyarakat kita itu betul-betul menjadi terbelah karena isu keagamaan, ya, karena ada politisasi agama. Nah, saya kira ini bahaya besar yang luka-lukanya masih terasa di antara kita. Bagaimana dulu kita ingat ya, saya waktu itu masih ingat, hanya karena beda pilihan politik yang mungkin saja orang itu juga nggak paham itu masalahnya apa, meninggal nggak boleh disolati. Padahal kewajiban umat Islam itu adalah mensolati jenazah saudaranya yang muslim. Kalau misalnya waktu itu di DKI Jakarta tidak ada yang mensolati, saya kira semua warga Jakarta ini, bahkan yang seluruh Indonesia itu dosa semua. Kita ini dosa semua. Ini saya kira yang harus kita pahamkan. Jadi Bapak Ibu sekalian punya peranan penting. Mari kita, terutama di ibu kota negara ini, karena di sini di Jakarta ini baik buruknya akan menjadi barometer pembicaraan perhatian dari seluruh warga Indonesia dimanapun berada. Jadi kita harus betul-betul bisa menjaga kondusivitas keberagamaan di Jakarta ini. Dan syaratnya adalah Bapak Ibu sekalian, yang pertama proaktif. Ini semakin menjelang tahun-tahun pemilu, penyuluh agama harus semakin proaktif. Mengingatkan dari sekarang, beda politik boleh, siapapun yang dipilih boleh, tapi jangan bawa-bawa jangan terpengaruh fitnah, jangan harus bisa menjaga persatuan, persaudaraan di antara kita, begitu. Boleh, silakan kita perhatikan programnya, nggak setuju, boleh nggak setuju, kita kampanye karena misalnya masyarakat mendukung salah satu calon, silakan berkampanye untuk calon itu, silakan, tapi jangan sampai menjelekkan, menjatuhkan, memfitnah, apalagi menggunakan agama untuk justifikasi. Ya, ini sangat berbahaya, Kita imbasnya ini luar biasa. Sampai sekarang mungkin masih ada yang luka ya. Mungkin saja di antara kita, saudara-saudara kita itu masih ada yang luka. Jadi melihat seseorang ini kok dulu mendukung ini, itu mungkin sampai sekarang itu masih dipendam ya, masih dipendam rasanya. Nah, ini yang kita punya kewajiban untuk proaktif. Ya, para penyuluh terutama yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, kita harus proaktif. Yang kedua yang juga diingatkan oleh Gusmen dalam Rakernas di Surabaya waktu yang lalu, kita harus cepat tanggap. Kalau ada isu yang berpotensi ini akan jadi kobaran api,
segera dipadamkan. Jangan sampai sudah berkobar-kobar membakar kemana-mana, kemudian kita coba padamkan, itu kita akan kelelahan. Nah, ini pentingnya kita saling bekerja sama. Insya Allah di antara kita ini tidak ada yang punya tendensi untuk merusak agamanya sendiri. Saya kira nggak ada tendensi seperti itu. Apalagi jelas-jelas ya dalam kasus yang sekarang ini beredar terkait dengan surat edaran menteri ini aspirasinya bukan dari menteri atau dari internal agama, bukan. Pak Yusuf Kalla selaku ketua DNI itu termasuk yang ngotot ada pengaturan. Saya kira kalau dilacak di media di YouTube itu statement Pak Yusuf Kalla lebih nyelekit dari kita, lebih nyelekit gitu, tidak teratur apa segala macam gitu. 70% dari pengeras suara di masjid-masjid kita itu suaranya tidak bagus dan seterusnya. Nah ini DNI, NU, Muhammadiyah dan yang lain-lain organisasi kemasyarakatan Islam itu juga diajak rembukan mendiskusikan STI ini, sehingga STI ini apalagi yang sudah ditetapkan tahun sebelumnya tahun 78 itu saya baru umur 3 tahun. Nah, Pak Kakanwil waktu itu mungkin belum lahir karena masih muda sekali kelihatannya itu sudah diatur gitu ya, sudah diatur tahun 78 itu sudah diatur. Nah tahun 40 tahun kemudian ya 44 tahun kemudian diatur lagi. Kenapa? Karena perubahan masyarakat kita ini sudah semakin berkembang. Dulu tahun 78 diatur soal pengeras suara itu kalau dibandingkan dengan 44 tahun sekarang itu saya kira jauh berbeda. Rumah penduduk yang di Jakarta ini sudah semakin mepet itu. Antara tembok satu dengan tembok yang lain itu mungkin nggak ada 30 cm itu nggak ada karena nempel ya. Terus orang yang hidup tahun 78 itu sekarang sudah tua-tua, mungkin sebagian juga punya problem kesehatan. Sudah punya mungkin ada problem kesehatan, diabetes, gangguan pendengaran, gangguan tidur dan yang lain-lain. Ini saya kira kalau dengan kualitas dulu mungkin tidak banyak yang bisa membeli pengeras suara, sekarang semuanya bisa membeli pengeras suara dengan dengan disabel yang semakin kuat gitu ya. Tiap rumah bisa membeli radio, tiap rumah bisa membeli macam-macam yang itu, beli motor dan yang lain-lain yang saya kira tingkat efisiennya juga tinggi. Nah, dengan perubahan-perubahan seperti ini memang perlu pengaturan-pengaturan. Tetapi yang perlu dicatat, SI ini bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah yang punya kekuatan untuk memberikan sanksi, ya kan? Jadi kalau misalnya ada pelanggaran terhadap SI ini nggak ada sanksinya, tetapi SI ini penting untuk dikeluarkan supaya menjaga ketertiban masyarakat. Ya, karena kalau semuanya itu katakanlah SI ini, aturan di dalam SI ini dijadikan undang-undang, semua di antara kita ini, mungkin orang-orang tua kita ini akan dikenai sanksi semua. Tapi ini baru SE. Kenapa? Untuk kita membuat kondisivitas dulu di tengah masyarakat, karena mungkin di tahun-tahun depan situasinya akan jauh lebih berkembang. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling pokok dari pertemuan ini dan yang saya sampaikan adalah mari kita proaktif di dalam memberikan penjelasan yang baik kepada masyarakat dengan cara-cara yang baik. Kita harus proaktif, Pak.
Karena Bapak Ibu sekalian ini adalah ahli agama yang kebetulan bekerja di Kementerian Agama. Jadi sebagai ahli agama, mari kita bimbing masyarakat kita, ya Bapak Ibu sekalian, mari kita bimbing masyarakat kita supaya mereka mendapatkan kebenaran agama dengan sebenar-benarnya, dari sumber yang benar, dari orang-orang yang tepat, ya Bapak Ibu sekalian ini. Nah yang kedua, kita cepat tanggap di dalam merespon situasi perkembangan keberagaman kita. Yang ketiga, saya ingin mengingatkan kita semua untuk menjaga kondisivitas daerah kita, lingkungan kita masing-masing, agar nanti tahun-tahun ke depan, tahun-tahun politik itu diwarnai dengan kesejukan, dengan kedamaian, dengan kerukunan di antara masyarakat kita. Sekuat mungkin kita harus jaga masyarakat kita itu sejuk dan mengedepankan tabayun, ya, klarifikasi. Karena demikianlah perintah agama kita, yaitu harus sering-sering tabayun jika mendapatkan informasi yang mungkin bisa secara pahami. Berikutnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa menambah manfaat. Jika ada yang kurang-kurang tepat, saya mohon maaf dan dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari paparan video ini sesungguhnya hanya satu yang ingin saya sampaikan, bahwa KUA itu tidak hanya masalah pernikahan saja, tetapi di situ ada layanan keagamaan. Maksud saya, kami berharap, dan ini juga merupakan program dari Gus Menteri, yang 7 program prioritas itu salah satunya revitalisasi KUA. Nah, di dalam revitalisasi itu KUA itu bagaimana kita memberikan layanan keagamaan. Hal yang menarik di DKI itu sesungguhnya layanan terhadap agama Islam. Notabene. Kita bukan berarti tidak melayani yang lainnya, karena memang tusinya masih di situ. Tetapi bagaimana kita memberikan layanan keagamaan, dan kasus-kasus yang sekarang terjadi itu pun ada kaitannya dengan layanan keagamaan. Kita pahami bahwa SE nomor 5 itu kan jauh sebelum ini pun tadi disampaikan oleh Gus Adung sudah muncul pada tahun 78. Kemudian 2018 muncul surat edaran dari Bimas Islam. Nah kemudian sekarang 2022 muncul lagi. Kalau kita flashback melihat ke belakang ataupun kita melihat ke negara-negara lain, di negara lain pun melakukan aturan. Kalau kita berkiblat ke Saudi, saya ingin susah juga nih transformasi digital, tapi masih gampang. Nggak mau. Saya ingin melihat aturan pemakaian pengeras suara di berbagai negara. Pertama di Mesir. Di Mesir itu melarang memakai pengeras suara eksternal masjid kecuali untuk azan dan iqamah. Mesir notabene itu 88% lebih Muslim. Dan kutub dan apapun notabene juga produknya Masri. Tapi di Mesir ini punya regulasi juga kaitan dengan pengeras suara. Kemudian di Uni Emirat Arab, azan tidak boleh melebihi 85 desibel. Kalau di Indonesia berapa? 100.
Jadi masih tinggi Indonesia. Kalau Uni Emirat Arab itu 85 desibel. Indonesia, penggunaan pengeras suara musik diatur oleh Kemenak, namun tidak ada sanksi bagi pelanggarnya. Tadi disampaikan oleh Gus Adu. Dan ini sebetulnya dari mulai tahun 78 pun sudah ada regulasinya. Kemudian Arab Saudi, yang di situ Haramain, yang di situ kiblat, itu melarang pemakaian pengeras suara eksternal masjid kecuali untuk azan 5 waktu, Idul Fitri, Idul Adha, dan doa meminta hujan. Dan doa meminta hujan kan biasanya ada konsultasi juga dengan bagian cuaca itu ya. Apa? BMKG. Jadi Pak Ustadz ini kalau mau istisqa, mau sholat minta hujan, jangan ujuk-ujuk. Ustadz-ustadznya harus komunikasi dulu ke BMKG. Tanya BMKG, kira-kira mau hujan nggak? Oh masih lama, nah jangan istisqa. Oh istisqa nggak ngajak BMKG, terus kagak hujan. Wah muruannya, wah ini kawal nggak dijabah, nggak wibawa. Tapi ketika nanya ke BMKG, hujan masih sebentar lagi Ustaz, paling 2 hari lagi, nah baru istisqa ya. Insya Allah begitu beres sholat, besoknya hujan, oh itu kan wibawanya menjadi naik. Kemudian Malaysia, tetangga kita, itu pun melarang pemakaian pengeras suara eksternal masjid untuk ceramah khutbah berlaku di Selangor. Artinya bahwa negara-negara itu memahami kaitan dengan suara-suara yang bila tidak dilakukan pengaturan, yang tadinya mungkin nawaitunya bagus, tapi bisa jadi diterimanya tidak bagus. Saya rumah saya di Cipinang Indah, notabene itu di tetangga saya itu non muslim, dan kebetulan di situ piraji semua. Pulang kantor mau istirahat juga masa harus beli racun nih kayaknya. Artinya sangat mengganggu. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya SE nomor 5 tahun 2022 kita sudah paham semua di grup WhatsApp dan sebagainya, kita sudah paham semua. Dan kita pahami bahwa di SE itu sesungguhnya sudah tidak ada pro kontra yang dahsyat, enggak. Yang kontra itu hanya sebagian kecil. Saya komunikasi dengan Menko PMK Pak Muhadjir Effendi, dan itu sudah dimuat di berita. Menko PMK yang koordinator 8 kementerian termasuk Kementerian Agama, koordinasinya ke Menko PMK sangat-sangat menyetujui kaitan dengan adanya SE nomor 5 tahun 2022. Yang muncul itu memang di beberapa partai, misalnya di PKS. PKS menyikapi SE itu, saya ini ngambil dari Detik ya. Ada yang namanya Ibu Khari Yusuf dari Komisi 8 PKS terkait dengan pengaturan speaker itu. Perspektif beliau itu cukup diatur oleh masyarakat berdasarkan tradisi dan musyawarah. Jadi dari Komisi 8 PKS dia punya fitrah bahwa untuk pengeras suara itu cukup diatur oleh masyarakat dan musyawarah. Ya silakan Anda akan menilai jika ini diatur oleh masyarakat dan berdasarkan musyawarah, bisa jadi main gede-gedean desibel. Apalagi masyarakatnya senang dangdutan kayak saya. Oleh karena ini kalau dilepas ke masyarakat, saya pikir masyarakat biasanya nyun sewu. Ketika tetangganya punya kulkas, ya dia juga harus beli kulkas yang bagus. Ketika tetangganya punya sound yang bagus, dia juga akan beli sound yang paling bagus. Kemudian juga dari Golkar misalnya Aceh Hasan, Wakil Ketua Komisi 8, beliau mendukung. Marwan Dasotang PKB Komisi 8 itu pun mendukung. Sekjen DMI mendukung, PP Muhammadiyah mendukung. Ketua PBNU
Ahmad Fakhrul Razi, Gus Fakhrul, itu mendukung dan minta agar pemerintah memfasilitasi peningkatan kualitas. Nah ini saya pikir ini sebagai bahan juga buat bapak-bapak bahwa sesungguhnya SE nomor 5 tahun 2022 itu clear dan itu diharapkan oleh DMI, oleh Muhammadiyah, oleh NU, oleh partai, oleh ormas-ormas yang lain. Hanya saja kita paham bahwa sebagaimana disampaikan Gusmen, kita itu kerja kantor yang optimal itu sampai 2022. Saya masih ingat Gus. Artinya kenapa beliau bilang begitu? Nanti di 2022 ke sana itu akan muncul politik-politik dan kita akan tersibukkan oleh politik-politik. Saya berharap Bapak Pokjaluh dan penghulu dan kepala KUA tolong jangan masuk ke ranah politik deh. Kita punya tugas dan fungsi. Nah tugas fungsi itulah yang kita lakukan. Kalaupun ada persoalan anggap macam sekarang nih, tolong jangan langsung bicara. Tolong lakukan tabayun dulu. Karena apa? Berita di media sosial belum tentu benar semuanya, belum tentu 100% utuh. Makanya bagi KUA, bagi penyuluh yang pertama wajib lakukan tasawur qabla isbatul hukmi. Lazim wajib alaina. Pokoknya wajib bagi kita melakukan analisis, melakukan tabayun sebelum isbatul hukmi, sebelum menjustis sebuah persoalan. Ini yang nggak boleh untuk ASN. Please, tolong. Ketika ada persoalan apapun kaitan dengan politik, fatabayyanu. Pak Kanwil, Pak Kabid, benar nggak berita ini? Karena Bapak langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, kalau sudah punya bahan yang valid, monggo, itu silakan diteruskan bilayun tentunya dengan lemah lembut, dengan baik. Nah sehingga persoalan-persoalan apa yang tadi juga disampaikan oleh Gus Adung itu kita bisa meminimalisir bahkan memadamkan persoalan khususnya yang kaitan dengan politik. Kalau kita pahami tadi dari beberapa ormas kita, dari Muhammadiyah, NU, kemudian partai-partai, tapi kenapa masih muncul? Berarti kan ada something wrong. Berarti kan ada sebuah keinginan yang itu tidak ada kaitan erat dengan masalah pengeras suara. Tokoh-tokoh agama Islam sudah berbicara dan setuju mengapresiasi munculnya SE ini. Kita harus cerdas. Loh, tokoh-tokoh sudah ini kok. Yang bersangkutan yang terkaitan dengan masalah kemasjidan pun sudah setuju. Tapi mengapa masih terjadi gejolak-gejolak? Berarti itu ada something wrong. Dan itu wilayahnya ya politik. Nah karena itu sudah kita pahami, maka kita dugri aja, lurus aja, tidak masuk ke wilayah situ. Dan saya berharap bahwa teman-teman di KUA juga tolong keluarganya dikasih tahu juga, masyarakatnya dikasih tahu juga, stafnya dikasih tahu juga, termasuk yang paling utama mungkin dalam hal ini penyuluh. Karena penyuluh itu punya tusi untuk membimbing majelis taklim. Minimal satu penyuluh 3 majelis taklim. Tolong jangan sampai Anda seorang penyuluh kalau tidak menjelaskan seolah-olah saya tidak pintar. Maka dia akhirnya ngomong sekenanya supaya disebut, wih hebat penyuluh ini, pintar, jago. Nggak tahunya salah. Dan di era industri itu tidak dengan lisan, hati-hati dengan tangan, hati-hati dengan jemari. Kita paham di surah Yasin nanti yang akan ditanggungjawabkan bukan lisan aja kok, tangan sama kaki. Betul kan? Jadi tangan tolong. Karena ini
menjadi sorotan nasional termasuk negara. Mohon maaf, kemarin saya baru memanggil ya sivitas akademik di madrasah, saya panggil dan saya minta untuk membuat surat perjanjian. Kenapa? Karena dia nge-share di salam syari itu menjelekkan pemerintah. Ini tidak elok. Masa iya dia hidup dari negara kemudian mencerca negara? Saya panggil, Anda masih mau hidup bernegara, membantu negara, atau Anda mau keluar dari negara? Monggo. Saya nggak mau itu. Pun demikian, hari ini bentuk kepedulian, bentuk kasih sayang, Gus Adung, saya dan Kabid yang hadir, jangan sampai ada ASN, entah itu di penyuluh atau di penghulu atau penyuluh yang men-share dalam sharingan itu justru menjelekkan pemerintah, entah itu siapapun pemerintah, dijelek-jelekan. Apalagi kasus sekarang ketika antum ikut di wilayah itu berat Pak. Kami akan mantau itu. Jadi tolong media sosial itu betul-betul digunakan dengan baik dan di-share dulu sebelum nge-share. Karena bahaya Pak. Media itu dipantau tidak hanya oleh kami, tapi oleh pihak luar. Ketika kemarin pihak luar langsung telepon saya, Pak Kanwil tolong panggil ini, persoalannya ini. Kalau sampai ke lantai 2 Pak, bisa berabe, beres Bapak, beres kita di DKI, di Mompor. Lah kita masih punya anak gini kan. Nah, hari ini bentuk kasih sayang kita semua untuk saling mengingatkan, berhati-hati di media sosial. Karena semua itu ada rekodnya, baik di APRI, baik di Pokjalu, di mana lagi? Di grup ini banyak nih. Kepala KUA, guru-guru semua, dan itu terrecord. Jadi tolong kita masuk di wilayah itu agar jemari-jemari ini ya dididik dulu, jangan sampai ujung-ujung nge-share. Tahun-tahun saya pernah dengar juga 2 tahun yang lalu gara-gara jempol dia diberhentikan dari ASN. Nah oleh karena itu mudah-mudahan saya yakin penyuluh kemudian penghulu bisa lebih dewasa dalam menyikapi semua persoalan, dan saya yakin bahwa Pokjalu kemudian APRI itu masih ASN Kementerian Agama. Saya Kak Kanwil ketika ada bapak saya, orang tua saya, Gus Menteri disentuh, masa anaknya diem? Kita kaji Cilwahid, satu kesatuan dari mulai menteri sampai KUA. Jangan sampai pimpinan kita diusik, kita diam. Minimal kita melakukan pencerahan, minimal kita memadamkan persoalan yang besar menjadi kecil, bahkan bagusnya menghilangkan persoalan itu. Karena Bapak penyuluh, Bapak di KUA dan di kelurahan-kelurahan itu yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Itu saja mungkin tambahan dari saya, dan mumpung sekarang juga masih ada Gus Adung, mungkin izin kita akan buka obrolan bukan untuk cidal ya, untuk obrolan atau curhatan. Daripada Bapak Ibu curhat keluar, mendingan curhat ke dalam. Itu saja mungkin Pak Saiful Amri atau Pak Kabid, ada yang mau nambah dulu? Ini yang punya KUA nih. Dalam? Oke, silakan. Ya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Pak Kanwil. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, lebih baik memang curhat ke dalam daripada kita ngomong di luar. Tadi sudah dipaparkan oleh Gus Adung dan Pak Kanwil, ya. Ada bau-bau politik juga dan nuansa politik juga, meminjam istilah Kiai Zulfa,
Kalau sudah urusan politik ini katanya lebih gampang ngobatin orang COVID daripada ngobatin orang kalah pilkada sama kalah pilpres. Itu kalau Kiai Zulfa ngomongnya begitu. Mari kita berdialog supaya hasil ini menjadi bulat. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Kalau cukup clear berarti siap mengawal ini. Jangan sampai sini bulat begitu keluar kotak lagi. Ya. Sudah clear semua? Nah, silakan dari Gus Adung. Saya tambahkan aja tadi karena saya ingin waktu Pak Kakanwil menjelaskan soal pengaturan pengeras suara di negara-negara lain. Ini saya cerita saja sambil untuk diketahui saja. Bulan apa ya, saya lupa, beberapa waktu yang lalu ada menteri urusan wakaf dan Islam kalau nggak salah ya, Uni Emirat Arab, berkunjung ke kantor lapangan Banteng, kantor Pembinaan Agama Pusat di lapangan Banteng. Nah, beliau bercerita soal bagaimana keberagamaan, pengaturan-pengaturan di Uni Emirat Arab. Memang Uni Emirat Arab ini negaranya saya kira mayoritas Muslim ya, mayoritas Muslim, kecil di negaranya. Punya Abu Dhabi, Dubai ya, yang punya tower tertinggi di dunia ya, salah satu tower tertinggi di dunia. Itu beliau mengatakan soal azan ini. Jadi azannya itu mereka disatukan. Jadi hanya ada satu yang azan muadzinnya, kemudian ini dirilai ke masjid-masjid. Nah, yang azan ini dipilih, diseleksi, yang suaranya bagus, yang kira-kira nggak cempreng gitu ya, yang nggak batuk-batuk, yang ya suaranya bagus lah. Nah, kalau kita di lingkungan kita ini kan macam-macam. Ada yang azannya bagus, ada yang anak kecil, ada anak orang tua, ada yang batuk-batuk gitu. Ada macam-macam ya. Saya waktu pertama kali masuk Jakarta itu tinggal di Ciputat, di Cempaka Putih Ciputat, bukan Cempaka Putih sini. Itu beberapa menit, mungkin setengah jam sebelum azan itu yang biasa azan bapak tua itu manggil-manggil ceramah dulu apa segala macam sebelum azan. Pembukanya panjang sekali. Begitu azan ya suaranya sambil nahan-nahan batuk begitu. Jadi sambil nahan batuk. Nah, di Abu Dhabi disatukan. Nah, di Arab di Mesir sebenarnya pernah ada ide untuk menyatukan azan, tetapi banyak ditentang sehingga tidak terjadi. Nah, yang berhasil mempraktekannya itu adalah di Abu Dhabi. Jadi satu azan kemudian dirilai ke semua masjid, dipilih yang terbagus. Bahkan mereka mengatur imam dan khotib. Jadi khutbah Jumatnya itu satu diproduksi oleh kementerian. Nggak ada khutbah Jumat yang macam-macam seperti di kita. Kalau kita ini kan masih luar biasa, bisa berkreasi ya. Masing-masing khotib itu bisa berkreasi sesuai dengan yang tema yang ingin diangkat. Ada yang pakai teks, ada yang nggak pakai teks. Dulu zaman saya masih mahasiswa itu ada profesor yang menjadi profesor itu karena mengumpulkan teks khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumatnya itu dikumpulkan, didapatkan hukum, akhirnya dia jadi profesor. Kalau sekarang nggak bisa lagi. Khutbah Jumat itu jadi teks. Nah, ini di Abu Dhabi. Imamnya diseleksi dengan ketat. Yang bacaan sholatnya bagus, hafidh Al-Quran, ngerti agama,
dikasih pakaian yang bagus, digaji yang tinggi, dan tidak semua orang bisa menemui gitu di Abu Dhabi. Jadi kalau itu semua masjid, dan masjidnya dibangun bagus-bagus oleh negara. Nah ini memang pengaturannya beda-beda. Jadi nah kita alhamdulillah di Indonesia ini tidak katakanlah seketat di Arab Saudi atau seketat di Malaysia, bahkan di Malaysia, di mana penceramah agamanya itu harus tersertifikasi. Tidak boleh ada penceramah agama yang tidak tersertifikasi. Kalau kita ini baru masuk Islam jadi penceramah, artis, ya tiba-tiba jadi penceramah, begitu. Kok lebih didengar dibandingkan penyuluh agama kita yang Bapak Ibu sekalian ini belajar agamanya ini luar biasa. Itu kan sesuatu yang harusnya kita itu refleksi ya, kita itu merenung kenapa masyarakat kita itu kok lebih mendengar artis yang baru belajar agama atau mu'alaf dibandingkan dengan Bapak Ibu sekalian sebagai penyuluh agama yang bertahun-tahun mungkin sejak kecil ini belajar agama. Nah ini juga introspeksi kita. Nah di negara lain memang sangat ketat pengaturan itu. Tentu mereka punya dasar-dasar sendiri. Nah kita lebih longgar. Di Indonesia ini lebih longgar. Kearifan lokalnya itu lebih ditonjolkan. Makanya yang diatur Menteri Agama ini membuat aturan atau pemerintah membuat aturan itu bukan undang-undang atau peraturan pemerintah tapi SE, surat edaran. Kenapa? Karena untuk menciptakan satu kondisi di mana kita itu perlu dalam hidup bersama ini diatur. Di RT saya saja Pak, kalau ada apa-apa itu diatur. Ya kan di lingkungan kita masing-masing ini kan pasti ada aturan ya. Ada aturan nggak boleh membunyikan macam-macam dan ekspresinya itu macam-macam ekspresinya ya. Dulu di kampung saya ekspresinya keras karena yang bikin tulisan anak muda, ngebut benjut. Nah itu ya. Jadi ngebut naik motor kencang-kencang di area situ benjut, ngebut benjut. Nah itu tapi kan kalau pemerintah kan nggak bisa begini bikin aturan bising gitu kan nggak bisa. Makanya kita bikin aturan yang memungkinkan keharmonisan, persaudaraan, kerukunan itu betul-betul terjaga karena kita hidup di masyarakat yang sangat-sangat beragam. Dan ini saya kira kearifan dari pemerintah dan kearifan dari masyarakat, tokoh-tokoh kita menjaga bagaimana Indonesia ini tetap damai, rukun, dan saya kira peran Bapak Ibu sekalian, penyuluh dan penghulu ini sangat-sangat besar. Sangat besar. Bapak Ibu sekalian ini adalah orang-orang yang sangat penting, yang punya kontribusi terhadap bagaimana Indonesia ini jauh lebih baik, menjadi bisa menjadi tempat tinggal untuk anak cucu kita di masa depan yang baik. Dan itu saya kira adalah amal soleh dan sedekah dari Bapak Ibu sekalian ya, untuk menjaga Indonesia ini tetap baik. Nah demikian Bapak Ibu sekalian tambahan saya. Terima kasih Gus Adung. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan tentang implementasi SE Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 yang nanti akan dipimpin oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Dan Pak Kanwil dan izin sebelum Pak Bayi Hakim menyampaikan, saya dengan Gus Adung mohon pamit dan sekaligus mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Ibu sesuai dengan tusinya. Jadi tolong ketika ada bapak, ketika orang tua kita diusik, nggak boleh anak itu diam. Itu anak durhaka. Ya, kita kaji silwahid, kita satu tubuh, satu tersakiti semua harus sakit.
Tapi ini bukan masalah berantem, tapi ini masalah korsa. Tolong berikan pencerahan, berikan yang memang betul-betul real apa yang terjadi di lapangan. Bimbing masyarakat, hati-hati dengan jemari bermain di medsos, itu berdampak sangat besar. Itu saja mungkin dari ada tambahan. Oke, saya sekaligus pamit dan saya kenapa? Iya. Dan saya sangat berharap pertemuan ini tidak hanya hari ini, tapi pertemuan ini merupakan awal. Mudah-mudahan di bulan-bulan minimal sebulan sekali lah kita kongkow, dan saya berharap tidak resmi kayak begini. Bila perlu ya kita lesehan sambil ngopi. Ya kalau nggak sambil ngopi repot juga, udah asem juga sampai sekarang. Demikian kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anu dan Gus Adung. Selamat melaksanakan tugas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati akhirul kiram, kepala bidang penerangan agama Islam, zakat dan wakaf, Kiai Haji Saiful Amri, para teman-teman sekalian, para kepala seksi ataupun jabatan fungsional, subkoordinator di Kanwil bidang urusan agama Islam dan bidang penerangan agama Islam, kepala seksi Dinas Islam Kabupaten Kota, serta kepala KUA, para penghulu, para penyuluh, baik yang hadir langsung maupun melalui virtual, yang mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana telah tadi disampaikan baik oleh Pak Stafsus dan juga Pak Kakanwil, saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian sudah sangat memahami banyak hal yang sudah saya juga terima melalui media sosial, dari statement bapak-bapak, saudara-saudara sekalian terkait dengan dukungan diterbitkannya SE nomor 5 tahun 2022, yang memang pada hakikatnya di sanalah dibutuhkan kejelian kita. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Gus Adung mungkin akan nampak jelas bahwa Pak Gus Menak kita itu memberikan penjelasan sampai durasi ke-54. Ya, di mana letak dipotongnya itu jelas sebenarnya tatkala kita bandingkan mana video yang utuh dan mana bunyi video yang ada potongannya. Di detik-detik 49 sampai 51 akan
akan nampak di sana. Ya, oleh karenanya terkait dengan itu saya sangat yakin dan percaya kepada Bapak Ibu semua, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil, bahwa kita karena sayangnya dengan teman-teman semua, baik oleh kepala-kepala seksi yang ada di bidang, kepala seksi kabupaten kota, dan juga seluruh kepala KUA, para penyuluh, penghulu, itu karena pimpinan merasa sayang. Jangan sampai jari jemari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bermain di ranah ini, karena akan punya dampak. Mungkin baru-baru ini Bapak Ibu sekalian mendengar ada salah satu ASN di Bekasi yang karena men-tweet ini langsung turun SK 2 hari berikutnya. Begitu juga di Tangerang Selatan. Nah, di Tangerang Selatan itu ada salah seorang, padahal beliau di bulan Maret ini akan promosi di jajaran Pemda, namun karena ketidakpiawan dan ketidakpiawaian serta tidak cerdasnya memahami situasi dan kondisi, akhirnya bukan promosi, justru akhirnya habis masa kerjanya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengingatkan, saya yakin teman-teman kadangkala kita pintar, pandai, tapi perlu juga kita cerdas. Toh tidak ada untungnya tatkala kita kirim juga. Sekarang nilai tambah apa yang akan kita peroleh? Kalau tidak punya nilai tambah apa-apa, apa yang kita akan harapkan? Inilah dibutuhkan kecerdasan kita, kejelian kita untuk bisa memberikan pencerahan di tengah-tengah masyarakat. Memang sudah menjadi efek domino kita selaku pegawai Kementerian Agama, bukan hanya mungkin masyarakat di tempat kita kerja, di lingkungan kita tinggal, itu nanyanya kita, ya kan? Nanya kita. Saya ada juga yang jenggot, yang cingkrang, akhirnya nanya, nah ini Ustadz katanya, orang Kementerian Agama, Ustadz, itu gimana menterinya? Saya bilang kalau saya bicara dengan orang yang setara keilmuan dengan saya siap bicara. Saking sombongnya tuh banyak ngomong begitu. Saya bilang gitu. Tapi kalau seandainya kelasnya tidak sekelas saya, percuma. Biasanya yang rame, saya bilang itu yang ilmunya dangkal. Biasanya kan gitu. Yang namanya polisi dengan mitra polisi, galakan mitranya sama polisinya, ya kan gitu. Jadi begitu juga orang kalau yang memang cerdas, dia punya basic ilmunya memadai, dia tidak akan pernah rame menyikapi sesuatu. Yang justru rame, yang kadar keilmuannya bisa diukur. Makanya pas saya ngomong gitu susah saya ngomongnya. Karena ntar saya bicara nggak nyambung. Saya bilang gitu, diam aja. Jadi kadangkala, tapi tatkala yang nanya ini baru kita jelaskan baik-baik. Kita jelaskan baik-baik. Kenapa? Yuk kita netralkan dulu sudut pandang kita. Jangan ada asumsi-asumsi lain dulu, kan gitu. Tapi tatkala udah faktor curiga, tidak percaya, sehebat apapun kita jelaskan, maka tidak akan pernah bisa diterima, kan gitu. Tapi tatkala ayo kita berusaha untuk husnuzan dulu, kita letakkan dulu posisi kita, baru kita bicara. Baru ini akan nyambung. Kita akan jelaskan baik-baik. Saya melihat luar biasa sebenarnya. Kalau seandainya memang kita mau jujur, kita sama-sama jujur di tengah-tengah masyarakat. Saya bilang saya tinggal di Ciledug.
Itu kadang-kala mohon maaf tetangga saya juga orang kampung, kalau saya bilang orang kampung, saya orang kampung gitu ya. Tangga saya kadang-kala ngadain perayaan, kadang-kala ngadain